Saya akan menunjukkan cara membuat dan resepnya seperti apa. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya mau sharing pembuatan nasi kebuli. Proses awalnya dari 4 jam sebelum kita mau membuat nasi kebuli, kita harus merendam beras. Yang saya gunakan beras basmati. Ukurannya kita ukur sesuai dengan kebutuhan yang kita mau buat untuk makan berapa orang. Itu kunci dari ulennya enaknya nasi kebuli itu kan dari pertama kita harus proses rendamnya itu kita nggak boleh terlalu cepat, tapi juga jangan terlalu lama. Proses yang terlalu lama merendam itu bakal merusak si berasnya itu sendiri. Pertama mudah patah dan berasnya itu tidak lagi banyak yang sesuai ukuran aslinya ya, panjang-panjang kalau basmati. Nah ini saya buat untuk kurang lebih 6 orang. Ini saya mengukur porsiannya jadi totalnya 560 porsi. Ini adalah beras basmati yang sudah direndam. Terus lanjut untuk bahan-bahan. Ini 2 siung dicincang kalau bisa sehalus mungkin. Bawang bombay dipotong-potong biasa aja, tapi semacam kotak. Terus kita lanjut punya cengkeh segini aja. Terus kapulaga Arab atau kapulaga hijau. Di sini ada kayu manis, bunga lawang sedikit aja, karena nanti kalau terlalu banyak terlalu bau seperti balsam nantinya. Ini ada bumbu kebuli yang sudah jadi yang halus, dan ini kaldu ayam dan air untuk melakukan proses pengaronan. Mari kita lanjutkan untuk proses pengaronan di dapur. Kita lanjut ke proses pemasakan ya, mengaronin nasinya. Untuk mengaroni nasi kita butuh minyak setidaknya 3 sendok makan. Untuk menumisnya dulu ya, kita tumis bumbunya dulu. Kita proses penumisan ya, bawang putih kita tumis setelah minyak udah terlihat panas. Berasa panas, cukup panas, masukkan bawang putih ditumis. Bawang putih wangi kan, ini sudah wangi berubah warna agak kuning. Masuk bawang bombay. Bawang bombay masuk. Kita masukkan kapulaga boleh pada saat penumisan di sini boleh. Kapulaga, kembang lawang, cengkeh, kayu manis. Setelah itu kita masukkan air. Jangan semuanya dulu ya. Kita sisakan kira-kira 300 karena kita takut airnya kebanyakan nanti terasa kurang bagus. Lalu kita harus masukkan bumbu kebuli bubuk yang instan, kapulaga Arab, kaldu ayam maksudnya. Oke. Satu bahan yang tadi saya lupa sebutkan adalah bubuk kunyit. Karena ada kebuli yang tidak menggunakan bubuk kunyit ya. Jadi kebuli saya menggunakan bubuk kunyit biar warnanya keluar kuning. Jadi enak untuk selera makan. Kalau kebuli asli, yang benar-benar asli itu kebulinya warnanya coklat, nggak menggunakan bubuk kunyit. Karena yang saya gunakan adalah bubuk kunyit, jadi kebulinya kuning. Bubuk kunyit yang saya maksud adalah yang seperti ini. Kalau tidak punya bubuk kunyit, bisa menggunakan kunyit asli yang dikupas kulitnya, diparut, diambil airnya. Nah ini yang saya gunakan bubuk kunyit. Kita masukkan bubuk kunyitnya. Bubuk kunyitnya kalau mau ukuran takaran sendok itu kurang lebih 1 sendok makan atau 7,5 gram.
Setelah air mendidih, ini harus tunggu mendidih dulu, benar-benar mendidih. Kita tes rasa. Nah, cara begini. Udah cukup, gurihnya, bumbunya sudah masuk. Masukkan beras yang tadi kita rendam. Ini kan ada sisa air yang tidak diserap oleh beras karena perendamannya memang kalau mau lanjut 5 jam masih boleh. Jadi air sisa yang ada di sini kita harus buang. Air yang ada di beras sudah dibuang dan ini juga sudah mendidih. Ini bagus sekali biar proses pematangan beras basmati cepat. Nah, kita masukkan basmati, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dilihat dulu. Tadi kan ada sisa air yang kita nggak masukkan. Nah, kita boleh atur di sini. Jadi jangan digunakan semua yang tadi 1000 ml itu. Kita lihat nih airnya cukup nggak untuk beras yang sudah kita masukkan. Kalau segini yang sudah masuk ke dalam air yang kita sudah didihkan tadi dan bumbunya terutama, kita cek dulu nih, ini air sudah cukup atau belum. Kalau segini, ukuran saya ini belum cukup. Nanti nasinya yang kita punya itu jadi agak keras. Jadi kita tambahkan lagi air agar nasinya lebih pulen. Karena basmati itu tipe beras yang memerlukan banyak air. Kalau terlalu banyak air pada saat mengaronin juga, itu sangat merusak tekstur berasnya. Jadi mudah patah dan benyek jadinya ya, tentunya kalau kebanyakan air. Jadi kita ukur air seperti halnya kita memasak beras lokal, kurang lebih 1 buku. Kalau misalkan beras basmatinya banyak, otomatis jadi 1,5 buku atau 2 buku, tergantung banyak beras yang kita gunakan. Ini sudah diaronin seperti ini. Prosesnya kita tunggu airnya agak susut. Setelah susut nanti kita diamkan 10 menit, baru kita proses pengukusan. Ketika nasi yang kita aronin ini udah mulai menyusut, airnya sudah mulai hilang atau menguap, kita harus sering mengaduk biar tidak terjadi kerak di bawah wajan yang kita proses pengaronan ini. Karena kalau sudah kerak itu dan gosong artinya dan nggak enak untuk dimakan. Ini menentukan kita harus tes rasa yang sangat-sangat teliti di sini, mulai dari gurih, asin, sama wangi keburinya sudah dapat atau belum. Proses pengaronan itu juga sangat berpengaruh terhadap cita rasa nasi kebuli. Kita harus tes benar-benar tes rasanya itu sudah cukup atau enggak, sudah gurih atau enggak. Takutnya kita memasukkan garam yang kurang. Nah, lebih baik masukkan garam atau kaldu yang kurang daripada kita kebanyakan memasukkan kaldu. Tipsnya di situ ya, kuncinya di situ, sama bumbu bubuk nasi kebulinya itu harus benar-benar kita atur biar rasanya tidak terlalu menyengat dan tidak terlalu membuat kebulinya itu rasanya jadi lebih aneh lagi karena terlalu beraroma. Wangi kebuli dapat, gurih dapat, asin gurihnya udah pas, jadi tidak perlu ditambahkan lagi bumbu kebuli atau kaldu ayam. Ini masih ada air, jadi harus sampai benar-benar susut. Api kita kecilkan, jadi api sedang. Tadi kan awal kita api besar ya. Nah, kalau sudah begini, nih air kan sudah sangat sedikit nih. Kita harus waspada juga, bawah ini takut terjadi kerak. Dihindari untuk terjadinya kerak. Ini sudah cukup ya. Proses pengaronan kita hentikan karena air sudah susut. Meskipun ada air menggumpal sedikit tidak masalah. Kita matikan dan kita akan diamkan beras yang sudah kita aronin ini selama 10-15 menit.
Nasi yang sudah kita aromin dan sudah susut airnya, ini tadi kita diamkan kurang lebih 10-15 menit. Setelah itu kita masuk ke proses pengukusan. Jadi kita masukkan ke apa ini namanya, kain puring ya, kain puring buat nasi. Kita masukkan ke sini, lalu kita dikukus prosesnya 30 menit untuk beras sebanyak, tadi di awal saya bilang hampir 600 gram ya. Jadi itu proses nasi kebuli setelah dikukus 30 menit matang. Saya masukkan ke termos dan saya bawa ke warung saya untuk dijual. Oke, bagi kalian yang ingin ataupun yang mempunyai rencana untuk berbisnis, gak salahnya nasi kebuli jadi salah satu pilihan Anda untuk membuka bisnis kuliner. Karena menurut saya nasi kebuli ini emang agak panjang pembuatan prosesnya, tapi menurut saya ini mempunyai untung yang lumayan besar. Dengan modal yang tidak terlalu besar, tapi untungnya sangat besar. Itulah konsep dagang yang sebenarnya. Sekian video dari saya. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng untuk mengupdate video-video selanjutnya untuk Anda semua. Oke, sekian. Saya Arif Irawan. Bye-bye.